kita tidak punya sebuah perencanaan, satu. Yang kedua, lalu sebuah whatever namanya, boleh roadmap atau whatever saya bilang. Ideologi urusannya dengan revolusi, teknologi urusannya dengan inovasi. Ini tentang Pancasila dalam era baru. Hayo, para kader PDI Perjuangan, punya nyali gak kalian menjawab tantangan Bu Mega itu? Megawati mencari rindu Soekarno 4.0. Bagaimanapun juga, pondasi sangat menentukan bangunan yang akan didirikan di atasnya. Pondasi yang baik jelas adalah syarat mutlak sebuah struktur akan dibangun, apapun struktur itu. Bila Pancasila adalah sebagai pondasi, bangunan besar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rupa 17.000 pulau dalam bentangan garis pantai sepanjang 95.000 kilometer dengan daratan seluas 1,9 juta kilometer persegi dan menjadi rumah bagi 270 juta rakyatnya. Itu bangunan yang didirikan di atasnya. Sama dengan kita mendirikan rumah, kesejahteraan mereka yang tinggal di dalamnya adalah poin utama bagi tujuan rumah itu dibangun. Di sisi lain, sama dengan kita menjadi bagian dari sebuah komunitas, menjadi sejahtera sendirian tanpa menularkan hal baik itu pada tetangga, ini jelas adalah kesia-siaan. Pancasila berbicara tentang hal itu sebagai pondasi. Indonesia dengan pondasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah tentang negara yang sejak awal telah dikonstruksikan menjadi negara dengan target seperti itu. Hadir bagi keadilan seluruh rakyatnya, sekaligus ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan tertulis dengan sangat jelas. Apakah masih relevan dengan keadaan dunia saat ini? Dalam pengukuhan gelar sebagai Profesor Kehormatan pada bidang kepemimpinan strategik dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Megawati, Presiden kelima Republik Indonesia, memaparkan ide dan gagasannya. Itu tentang bagaimana sebuah kepemimpinan strategik harus hadir demi cita-cita tersebut. Saya mengintrodusir pada MPR. Ini bagaimana ya? Kita sudah mempunyai kepemimpinan itu berapa kali. Tapi yang saya lihat, kita tidak punya sebuah perencanaan, satu. Yang kedua, lalu sebuah whatever namanya, boleh roadmap atau whatever saya bilang. Mengejar cita-cita masa depan bangsa tanpa memahami tren global hari ini, itu juga adalah kesia-siaan. Itu seperti kita sedang ingin pergi ke suatu tempat namun tanpa petunjuk arah yang pasti. Kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Bila dikaitkan dengan situasi dunia saat ini dan sekaligus masa depan, percaya tidak percaya, suka tidak suka, tiba-tiba kita dikepung oleh teknologi, baik berupa informasi maupun dalam rupa aplikasi. Dia hadir secara masif tanpa permisi dan kita mengalami disrupsi. Internet of Things tiba-tiba menjelma sebagai sosok angkuh yang mendorong paksa perubahan makna tataran kosmik atas bauran kemajuan sains dengan sangat cepat. Rekayasa atomik sebagai teknologi baru yang tidak pernah terbayangkan muncul sebagai hasil bauran kemajuan luar biasa dalam bidang fisika, biologi, matematika, dan kimia. Tiba-tiba mengurung kita. IoT tiba-tiba langsung merevolusi bidang genetika. Dengan rekayasa genetik, dunia pangan tiba-tiba memiliki landscape baru sebagai drastis perubahan atas hadirnya tanaman super. Tanaman yang jauh lebih produktif, tahan penyakit, dan jauh lebih kaya nutrisi. Rekayasa genetik pada organ tubuh kita itu hanya masalah waktu. Itu bukan lagi mustahil sebagai target. Usia harapan hidup manusia akan semakin meningkat dengan kualitas hidup yang juga semakin lebih baik. Itu bila nilai positif kita ambil. Namun seperti pisau bermata dua.
selalu ada ekses yang akan muncul sebagai logis sebuah keniscayaan dan itu bisa sangat mengerikan. Perkembangan dalam teknologi cloning misalnya, pada kondisi seperti diuraikan tadi, kita akan terlalu sulit menebak akan seperti apa rupa masa depan kita bersama nantinya. Pada teknologi militer misalnya, hari ini sudah sangat berubah. Tidak ada lagi satupun tempat di dunia ini yang aman dari jangkauan rudal. Ruang angkasa yang dulu ditetapkan sebagai zona aman tidak lagi berlaku. Mata tidak pernah berkedip, hadir selama 24 jam sehari. 7 hari dalam 1 minggu dan 365 hari dalam 1 tahun hadir di sana demi memonitor dan mengawasi siapapun yang tidak mereka suka. Demikian halnya kemajuan dalam teknologi wireless power, nanoteknologi dan kehadiran unmanned aerial vehicle atau yang sering kita kenal dengan teknologi drone. Mereka berperang tidak lagi dengan prajurit. Kesemuanya merupakan bagian dari kelanjutan revolusi teknologi informasi, Internet of Things, Artificial Intelligence, komputasi cloud, hingga analisis big data yang hari ini adalah bagian tak terpisahkan dari keseharian hidup kita. Itulah sekelumit fakta situasi dunia kita hari ini. Itulah wajah dunia saat ini dan kita ada di dalamnya. Revolusi industri 4.0 dalam rupa IoT, AI, cloud, hingga big data telah membuat perubahan radikal dan kita larut dalam bingung. Lalu apa kaitannya dengan Pancasila? Pancasila sebagai pondasi berbicara tentang keadilan bagi seluruh rakyatnya, sekaligus harus ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan. Itu bermakna bahwa siapapun pemimpin di Indonesia di masa depan adalah dia yang memiliki pandangan sejalan dengan maksud pondasi dibuat. Di atas pondasi itu, bangunan dalam rupa negara Indonesia harus berpihak pada rakyatnya, tapi sekaligus juga pada umat manusia. Untuk itulah makna pemimpin strategik menjadi pokok bahasan Bu Mega dalam orasi ilmiah saat penyematan gelar profesor oleh Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Deras informasi bersifat disrupsi yang masuk akibat kemajuan pesat teknologi informasi dan membuat kita masuk situasi penuh gejolak, tidak menentu, rumit dan membingungkan adalah tantangan kekinian yang harus dimiliki oleh pemimpin masa depan. Pemimpin strategik mempunyai pandangan ke depan. Dia memiliki pemahaman yang kuat atas berbagai situasi kondisi dan lingkungan. Dia harus mampu memberikan kejelasan atau setidaknya menarik kesimpulan yang jernih atas permasalahan yang dihadapi. Pun ketika menghadapi perubahan, dia harus lincah sekaligus adaptif. Pada akhirnya pemimpin yang strategik adalah pemimpin yang Pancasilais, tapi sekaligus juga mengerti kemana arus dunia sedang akan bergerak. Dia memang tidak harus membuat arus sendiri, namun jelas tidak hanyut dalam gelombang orang lain. Indonesia dengan segala kelebihan SDA yang dimilikinya, mau tak mau harus mampu memilih pada bidang strategis mana yang paling sesuai dengan nilai falsafah bangsa ini. Untuk itulah BRIN hadir. Dan Bu Mega adalah Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengarah ex officio BRIN. Selain profesor kehormatan telah disandangnya, 9 gelar doktor honoris causa dari dalam dan luar negeri juga telah tersemat pada namanya. Ketika beliau adalah ketua umum sebuah partai politik dan dalam dirinya melekat hak prerogatif untuk menentukan siapa calon presiden dari partai tersebut akan dimajukan pada Pilpres 2024. Bukankah itu sangat kental dengan makna kode? Dengan segala pengalaman dan kelebihannya, dari tangannya mustahil tidak akan kembali lahir sosok pemimpin bervisi seperti Pak Jokowi. Bakal calon presiden yang dalam dirinya melekat erat norma dan ideologi Pancasila, namun sekaligus paham benar dengan arah dunia sedang akan bergerak, adalah calon paling tepat bagi pemimpin masa depan bangsa ini. Nama-nama calon pemimpin strategik sesuai apa yang ada dan disebut dalam orasi ilmiahnya pasti juga telah rapi tersimpan dalam arsip ruang memorinya. Siapa sih?
Bila ideologi urusannya adalah revolusi, maka teknologi urusannya pasti adalah inovasi. Menyongsong ulang tahun partai yang ke-50 yang jatuh pada 10 Januari, membaur dalam 7 poin perintah harian partai, tersembunyi sebuah penjabaran. Beliau sekali lagi bicara ideologi bangsa ini. Memperkokoh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, mempersolid partai sebagai kekuatan pemersatu bangsa, bergerak menyatu dengan rakyat untuk memenangkan pemilu 2024, hingga menggelorakan jiwa gotong royong untuk menghapus paham individual menjadi perhatiannya. Mampu membangun semangat juang petani, nelayan, dan buruh menjadi pilar-pilar kekuatan nasional bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, ekonomi, dan namun masih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Itu wajah revolusi, sekaligus melengkapi wajah inovasi sebagai makna pemimpin strategik harus menjadi milik. Ini adalah tentang Soekarno 4.0, sosok yang matang dalam ideologi gemilang di bidang teknologi. Ideologi urusannya dengan revolusi, teknologi urusannya dengan inovasi. Ini tentang Pancasila dalam era baru. Hayo, para kader PDI Perjuangan, punya nyali gak kalian menjawab tantangan Bu Mega itu?